logistik kita masih memerlukan. Kita lihat pendatangnya lebih banyak, hotel juga full, semuanya full. Alhamdulillah saya bisa menginjakan kaki di sini di masjid yang paling besar di Pemangkat, Masjid Aktawa, Aktak. Saya akan terus berkomunikasi dengan Kepala Perpustakaan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pemirsa Rizky, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan dalam bela negara. Di mana pada hari ini saya tidak sendirian, ya. Saya ditemani oleh Bapak Kasdim 1208 Sambas, yaitu Mayor Ahmad Sumaji, Pak, ya. Kemudian dari IAIS yaitu Asmoropika. Selamat pagi. Iya, di mana pemirsa, undang-undang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Namun dari mana caranya membangun rasa cinta tanah air tersebut? Dan kali ini kita akan mau bincang-bincang kepada narasumber kita. Pak, apakah Pak perbedaan dari komponen cadangan militer sukarela dan juga militer wajib, Pak? Sebelumnya saya mengenalkan diri saya dulu. Saya Mayor Ahmad Sumaji yang sementara ini diberi jabatan selaku Kasdim 1208 Sambas, ya. Para pendengar sekalian, bahwa di sini untuk mempertahankan suatu wilayah ataupun negara, maka negara harus mempunyai suatu kekuatan, ya, kekuatan yang sekaligus bisa membentengi negara. Baiklah, ya, dari penjelasan saya ini bahwa diantaranya komponen-komponen itu adalah yang pertama adalah prajurit sukarela, ya. Prajurit sukarela itu adalah seseorang, ya, seorang warga negara yang mempunyai, ya, kesadaran, jadi mempunyai kesadaran dan keikhlasan untuk mengabdikan dirinya dalam suatu instansi militer, ya, guna mempertahankan wilayah, itu khususnya negara kita tercinta Indonesia. Kemudian selanjutnya mengenai tentara wajib, ya, atau sering disebut wajib militer, ya, yaitu seseorang yang mempunyai kewajiban, ya, ada juga tuntutan dari negara mewajibkan, ya, yang biasanya seorang pemuda, ya, seorang pemuda itu diwajibkan, ya, mempunyai kewajiban tadi untuk bergabung dalam institusi militer, ya, secara kurun waktu, mempunyai purna tugas tertentu yang sudah diatur oleh undang-undang, ya. Jadi yang membedakan antara sukarela dan wajib, mempunyai purna waktu yang sudah ditentukan, seperti misalkan wajib militer selama 2 tahun. Nah, yang disebut komponen cadangan itulah
eh, suatu organisasi militer yang terdiri dari militer maupun warga negara sipil yang menggabungkan peran antara karir sipil dengan militer untuk ya kepentingan pertahanan tadi, Mas. Dan kita kali ini kan bertanya sedikit ya, apa sih ya maksud dari bela negara menurut Mbak? Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang perkenalkan dulu, saya adalah Asmorupika, merupakan mahasiswa aktif di IAIS Sambas, yang mana dari pertanyaan yang disampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan bela negara. Menurut saya, bela negara itu merupakan suatu aturan atau susunan yang memang sudah sistematis, di mana di dalam bela negara itu memuat rasa patriotisme dari warga negara bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti di kaum milenial seperti saya itu, bahwa bela negara itu harus ada dan harus tetap dipupuk dari jiwa-jiwa Pancasila. Sekian, terima kasih. Mbak, siapa saja Mbak yang berpartisipasi untuk bela negara ini? Menurut saya banyak sekali elemen-elemen yang ada di masyarakat kita untuk berpartisipasi dalam kegiatan bela negara itu sendiri. Semisalnya kami sebagai kaum mahasiswa, kaum pelajar, dan juga masyarakat, serta peran dari orang tua itu sangat penting bagi saya untuk memupuk rasa bela negara bagi anaknya, karena yang saya tahu keluarga itu merupakan inti dari pokok dari hadirnya seorang individu. Baik pemirsa, di mana wawasan kebangsaan ini adalah kerjasama antara JWTV Sambas, kemudian Radio Suara Sambas, dan juga Radio Arinanda Tu. Dan kali ini kita akan berbincang juga lagi bersama dengan Bapak Mayor Sumaji. Pak, penting atau tidak Pak adanya program bela negara itu Pak? Nah, ya terima kasih, Pak. Jadi program bela negara itu memang sangat penting, ya. Karena apa? Ya itulah yang mewajibkan bahwa dalam rangka pertahanan kita ini, yang apalagi negara kita yang kita ketahui bersama wilayahnya sangat luas, dan bentuk negara kita adalah kepulauan yang mempunyai budaya berbeda-beda, adat, istiadat, bahasa yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya suatu kekuatan yang menyatu, ya, menyatu dari semua komponen bangsa, untuk sama-sama satu pandangan dalam mempertahankan negara kita. Pak, bagaimana Pak cara meningkatkan wawasan anak bangsa NKRI ya Pak ya, sebagai tongkat estafet ya, yang dapat meningkatkan bela negara agar dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air Pak? Ya baik ya Mas, jadi dalam rangka kita ya terus mewarisi dengan cara mewarisi nilai-nilai luhur oleh para pendahulu kita yang terus menerus diberikan atau ditanamkan kepada para generasi muda, sehingga generasi muda kita itu tumbuh rasa kecintaannya, tumbuh rasa kepeduliannya untuk sama-sama menjaga keutuhan wilayah negara kita, begitu. Baiklah pemirsa, kita akan balik kembali setelah pariwara berikut ini.
Bebas ongkir. Tokopedia Saza. Bebas ongkir. Tokopedia Saza. Bebas ongkir. Tokopedia Saza. Semua bisa BM karena GrabFood berjuta menunya. Semua bisa BM karena GrabFood berjuta menunya. Pemirsa, kita balik lagi ya dengan tema meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan dalam bela negara. Kali ini kita akan bertanya kepada Mbak Asmauropika. Mbak, kegiatan seperti apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau perguruan tinggi untuk meningkatkan nilai nasionalisme dan bela negara? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami dari golongan mahasiswa yang tepatnya yang ada di IAIS Sambas itu sudah banyak sekali hal-hal yang kami lakukan terkait usaha-usaha dalam memperkenalkan jiwa patriotisme dari kalangan pemuda yang milenial. Yang mana kegiatan yang kami lakukan itu contohnya di perguruan tinggi itu ada yang namanya PBAK, pengenalan budaya akademik yang ditujukan kepada mahasiswa baru yang baru bergabung di IAIS Sambas. Yang mana dari tema PBAK kami tahun ini pun bersangkutan dengan bela negara, yakni membentuk pribadi mahasiswa yang aktif, inovatif, dan berjiwa Pancasila di teras NKRI. Dan dalam muatan itu, dalam kegiatannya kami juga mengundang dari pihak TNI untuk mengisi kegiatan yang berkaitan dengan tema mempertahankan jiwa Pancasila di teras NKRI. Menurut pandangan saya terkait anak muda yang ada di Kabupaten Sambas, apakah telah menerapkan bela negara? Mungkin untuk kaum secara umumnya itu tidak bisa kita lihat secara penuh, tetapi kalau di lingkungan Institut Agama Islam itu yang saya lihat untuk jiwa bela negara dan jiwa Pancasila itu telah banyak usaha yang dilakukan untuk menanamkan jiwa-jiwa Pancasila di kalangan pemuda milenial. Dan kita akan bertanya kembali bersama dengan Bapak Sumaji, Pak ya. Pak, tindakan preventif apa Pak untuk mencegah kalangan masyarakat ke bawah ya yang tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan sendiri dalam menggulingkan Pancasila? Baik ya Pak. Jadi tindakan-tindakan kita ya, khususnya ini harus ada kesinergian dari semua komponen juga ini Pak, karena saya rasa hal ini harus dipadukan ya antara TNI dengan komponen-komponen bangsa yang lainnya dalam mencegah ataupun menangkal ya. Kemudian yang berikutnya harus adanya penyampaian ataupun informasi itu yang benar ya, informasi baik melalui media, apalagi di media sosial sekarang itu kita harus cermat ataupun bijak dalam menanggapi isu-isu itu, karena melalui media-media itulah kadang-kadang paham-paham itu bisa transfusikan istilahnya ke, apalagi sekarang yang sudah bisa dikatakan media sosial itu kan sudah membudaya bahkan dari orang tua sampai anak kecil. Nah, itulah sangat mudah untuk memasukkan ataupun mentransfusikan paham-paham itu melalui media itu ya. Sehingga kita harus khususnya ya para pemuda dan orang tua kita harus bijak dalam
menyikapi perkembangan di media itu, Pak. Salah satunya itu. Kemudian yang berikutnya melalui lembaga-lembaga pendidikan juga kita harus memasukkan paham-paham ataupun memberikan masukan-masukan sehingga paham para generasi muda kita akan bahaya-bahaya yang bisa merongrong daripada persatuan dan kesatuan bangsa ini, Mas. Terima kasih. Baik pemirsa ya, saya mengingatkan kembali wawasan kebangsaan ini adalah meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan dalam bela negara, kerjasama JWTV Sambas, Radio Suara Sambas, dan Arinandatu. Dan kita akan balik lagi setelah pariwara berikut ini. Bebas ongkir. Tokopedia 사장. Semua bisa BM karena GrabFood berjuta menunya. Bebas ongkir. Tokopedia 사장. Semua bisa BM karena GrabFood berjuta menunya. Bebas ongkir. Tokopedia 사장. Semua bisa BM karena GrabFood berjuta menunya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di talkshow meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan dalam bela negara. Dan kali ini kita akan berbincang lagi dengan Mbak Pika ya, Mbak Pika. Mbak, berikan contoh Pak nyata, contoh nyata yang harus dilakukan pemuda untuk membela negaranya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya itu hal-hal yang harus dilakukan oleh kaum pemuda untuk sebagai contoh nyata dalam usaha membela negara dalam kehidupan sehari-hari itu yang saya ketahui itu kan kalau di dalam bela negara itu bukan berarti pemuda itu angkat senjata atau berperan langsung dalam pertahanan negara, tapi yang bisa dilakukan oleh pemuda dan pemudi itu ialah dengan cara mengembangkan budaya-budaya yang ada, mengamalkan jiwa-jiwa Pancasila yang ada. Misalnya di sila yang kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di situ ada jiwa-jiwa demokrasi yang harus ditanamkan di pemuda yang ada di Kabupaten Sambas. Menurut saya sekian. Pak, kita menyinggung sedikit Pak tentang perbatasan. Kita kan perbatasan langsung dengan Malaysia nih Pak. Bagaimana sih Pak ya kita kerja nyata kita untuk membentengi ya misalnya masuknya dari isu-isu ya yang beredar di luar Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang betul wilayah Sambas ini wilayah Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga itu Malaysia. Saya selaku Kasdim Sambas ini yang mempunyai wilayah teritorial berbatasan langsung ya, itu. Upaya-upaya kita adalah melalui pendekatan-pendekatan ya, seperti kita menanamkan dulu kecintaan kita terhadap budaya, terhadap bahasa, terhadap produk-produk kita
sendiri, sehingga kita merasa hal-hal yang menjadi kebutuhan kita itu sudah terpenuhi, sehingga apabila contoh kecilnya saja, kalau kebutuhan dalam hidup kita sudah terpenuhi sehingga mempunyai kekuatan yang kuat, itu akan tidak mudah untuk digoyahkan melalui berbagai macam hal-hal yang saya rasa itu menjadi hal-hal yang pada ujungnya bisa merugikan kita semuanya. Demikian. Pak, kan sekarang kan kaum milenial ini cukup di media sosial ya, kaum milenial cukup berperan. Gimana Pak, paham-paham radikal telah masuk Pak, bagaimana Pak untuk membentengi dari kaum milenial tersebut? Ya baik ya itu tadi Mas, semuanya harus berperan aktif, baik di dunia pendidikannya, di lembaga-lembaga masyarakatnya, pemudanya khususnya ini, karena pemuda kita adalah, kalau zaman dulu presiden kita yang pertama pernah menyampaikan bahwa pemuda adalah tulang punggung ya, bahkan mantan Presiden Soekarno menyampaikan, beri saya 10 pemuda maka akan saya guncang dunia. Artinya di situ pemuda mempunyai kekuatan yang sangat-sangat hebat apabila diberdayakan yang lebih terarah begitu Mas. Pak, bagaimana Pak cara untuk mendaftar ya bagi mereka yang ingin masuk dalam bela negara? Ini maksudnya bela negara dalam artian untuk menjadi prajurit ya, atau prajurit. Untuk menjadi prajurit. Baik, saya sampaikan juga kepada seluruh warga negara ya, khususnya di Kota Sambas, bagi para pemuda dan pemudi. Ya, pemuda dan pemudi ini artinya Mas, boleh laki-laki boleh perempuan ya. Pemuda dan pemudi yang mau bergabung ke Tentara Nasional Indonesia, untuk sumber-sumber perekrutan tentara itu memang terbagi 3 itu Mas ya. Jadi ada sumber perwira, sumber bintara, dan sumber tamtama ya. Begitu juga dari sumber perwira juga dibagi menjadi 3 juga Mas ya. Jadi ada sumber perwira yang dari akademi, yaitu Akademi Militer di Magelang, kemudian sumber yang diambil dari akademisi ya, dari para sarjana itu untuk dibentuk dan dididik menjadi seorang perwira juga Mas. Yang berikutnya dari secapar rek itu Mas. Kemudian untuk cara mendaftarnya ya. Cara mendaftarnya, jadi untuk wilayah Kodam 12 Tanjung Pura, yaitu yang meliputi wilayah Kalimantan Barat ini, bisa langsung datang ke Ajendam ya, Ajendam 12 Tanjung Pura yang berlokasi di Pontianak, Namun untuk lebih jelasnya Mas, apabila para remaja yaitu pemuda dan pemudi ingin mendaftar, bisa langsung datang ke Kodim contohnya, atau ke koramil terdekat yang ada di wilayah itu. Pasti nanti dari pihak kita akan mengarahkan dan akan membimbing, bahkan akan dengan sukarela akan melatih ataupun membantu mengajari apabila memang dibutuhkan gitu. Jadi diantaranya syarat-syaratnya adalah, misalkan kita dalam waktu dekat ini di bulan Februari ini Mas, ada pendaftaran tamtama, itu seorang prajurit yang berpangkat prajurit 2. Nah, ini di bulan Februari ini sudah dibuka ini Mas, dengan persyaratan yaitu yang pertama warga negara Indonesia itu Mas. Warga negara Indonesia. Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia
yang memenuhi persyaratan silahkan, ya, silahkan. Tapi ini untuk khusus tamtama tidak ada untuk perempuannya, Mas. Jadi ini diperuntukkan khusus untuk laki-lakinya, ya, laki-lakinya. Nah, itu warga negara Indonesia, berkelakuan baik, tidak cacat hukum, kemudian mempunyai kemauan dan tekad yang kuat. Itu semuanya bisa nanti dilatih, diarahkan gitu. Baik pemirsa, kita kembali dalam talk show meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan dalam bela negara. Kali ini kita akan berbincang lagi dengan Mbak Pika nih, selaku dari mahasiswa ya IAIS Sambas. Kalau kita melihat sekarang ini ya, dampak positif dan negatifnya ya bagi seorang pemuda dengan dibukanya pos lintas batas Aruk, bagaimana? Terima kasih pertama untuk pertanyaannya. Jadi menurut saya dampak positif dan negatif dari adanya pos lintas batas yang tadi dikatakan adanya keberadaannya itu di Aruk kan. Untuk dampak positifnya menurut saya itu akan membuka wawasan kaum pemuda-pemuda yang memang ingin tahu seperti apa sih batas dari negara kita, apa aja komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan pihak-pihak mana saja yang memang menjaga di pos lintas batas tersebut. Sedangkan dampak negatifnya menurut saya nantinya ketika seluruh pemuda itu memang mempunyai rasa ingin tahu yang memang besar, ya, maka dia akan mengambil manfaat dari adanya pos lintas batas itu sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan. Tapi ketika itu nanti dimasukkan dalam disebarluaskan dan lain sebagainya, itu kan nanti bisa muncul statement-statement yang mungkin dari kaum pemuda itu bisa memicu adanya pro kontra di masyarakat. Jadi dampak negatifnya itu bisa, kalau positifnya bisa menjadikan wawasan bagi pemuda untuk tahu terkait pos lintas batas, dan dampak negatifnya itu tadi peran media tadi dalam mengekspos apa yang ada di pos lintas batas. Apa yang harus diwujudkan dan harapan pemuda untuk meningkatkan rasa nasionalisme terutama dalam menghadapi di wilayah perbatasan? Menurut saya pemuda itu kan merupakan tonggak estafet kepemimpinan di suatu bangsa, yang mana ketika pemudanya baik maka baiklah pula bangsa tersebut. Jadi kaum pemuda itu harus saling bersinergi, menyatukan pikiran, menyatukan wawasan sehingga dapat memperjuangkan hak-hak negara kita, mempertahankan negara kita, dan pentingnya itu untuk memupuk rasa cinta tanah air. Oke pemirsa, kita akan balik lagi bersama dengan Bapak Mayor Am Sumaji. Pak, tadi kita potong Pak, bisa dilanjutkan Pak. Baik Mas, jadi tadi dalam rangka perekrutan prajurit kita, yaitu prajurit TNI khususnya Angkatan Darat ini, ada sumber yang kedua yaitu sumber Bintara ya. Nah ini sumber Bintara ini boleh dari pemuda dan pemudi Mas. Nah boleh dari pemuda dan pemudi yang memenuhi persyaratan itu dengan syarat minimal lulusan SLTA ya. Syarat minimal lulusan SLTA ya, tentunya warga negara Indonesia itu tadi. Boleh pemuda dan pemudi ya. Kemudian tidak cacat hukum tadi Mas ya, tidak kehilangan haknya sebagai warga negara untuk menjadi seorang prajurit. Kemudian yang ketiga, perekrutan dari akademi ya, misalkan dari sarjana itu yang nanti pada kelulusannya itu akan diberi pangkat seorang perwira berpangkat letnan 2 ya. Itu bisa dari D3, S1 ya, baik itu S1 maupun S1 profesi ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan Mas. Kebutuhan misalkan negara sedang membutuhkan untuk sarjana kesehatan, demikian sarjana komunikasi, sarjana yang lainnya lah ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Jadi tidak mesti
setiap tahun itu sama terus, jadi disesuaikan dengan alokasi kebutuhan yang memang diperlukan. Ya, itu. Kemudian yang dari Akademi Militer, Akademi Militer itu para pemuda dan pemudi. Sekarang di Akademi Militer sudah ada pemudinya ini Mas, ya. Sudah ada pemudinya, bahkan sudah 4 tahun, yang 4 dari 2006 itu kan ya. Sudah ada yang melahirkan perwira-perwira muda dari pemudi-pemudi Indonesia ini. Nah, itu syarat minimalnya itu warga negara Indonesia, kemudian yaitu tadi tidak sedang kehilangan hak ataupun cacat hukum, kemudian syarat minimal itu harus SLTA, Mas. SLTA IPA, nah, SLTA itu. Nah, nanti akan dididik selama 3 tahun di Akademi Magelang sana, kemudian setelah lulus akan dilantik menjadi seorang perwira berpangkat Letnan 2, ya, Letnan 2 itu. Demikian saya rasa itu Mas, dari sumber-sumber perekrutan prajurit kita yang ada di lingkungan TNI. Pak, sekali lagi Pak ya, ini statement terakhir. Pemilihan Sambas ya, sebagai daerah perbatasan Malaysia ini, bagaimana Pak upaya dalam kontrol pengamanan Pak itu sendiri Pak? Baik ya, dalam sistem pertahanan negara kita ada yang namanya gelar pasukannya, gitu. Khususnya wilayah Sambas ini sudah mempunyai kodim ya, yang kemarin sama-sama kita lihat bahwa kodim 1208 ini yang diresmikan pada tanggal 18 Desember ya, 2019 itu mempunyai wilayah teritorial khususnya di wilayah Kabupaten Sambas yang meliputi daerah-daerah perbatasan itu tadi Mas. Jadi dari kodim 1208 Sambas itu akan menggelar satuannya itu yang terdiri dari koramil. Ya, koramil. Nah, kebetulan di kodim Sambas kita membawai dengan 8 koramil, ya, 8 koramil yang seharusnya idealnya itu tiap koramil itu berada di tiap-tiap kecamatan, ya, karena sinergitasnya itu untuk tingkat kecamatan adalah koramil, kemudian polsek dan camat, gitu, Mas. Jadi prajurit-prajurit kita sudah digelar sampai tingkat desa, begitu Mas. Sehingga itu akan lebih mempertajam akan bahaya-bahaya yang masuk, sehingga dengan cepat mudah dideteksi ya, sehingga untuk diambil langkah-langkah selanjutnya. Demikian Mas. Ya. Dan kita akan mendengar ya statement terakhir ya dari Mbak Pika itu sendiri untuk pemuda-pemudanya Mbak. Baiklah, statement terakhir dari saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pemuda itu merupakan tonggak estafet kepemimpinan suatu bangsa. Ketika pemudanya hancur, maka bangsa itu sendiri akan hancur. Jadi rasa nasionalisme dan bela negara itu harus dibina sedini mungkin, apalagi para kaum pemuda itu yang nantinya akan mempertahankan rasa cinta tanah air bagi suatu bangsa. Mungkin sekian. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak yang telah sedia hadir dan juga Mbak Pika hadir, dan di mana pemirsa seyogyanya ya, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air untuk selalu melindungi dan mempertahankan tanah air kita dalam menghadapi musuh-musuh dari luar yang bisa merugikan NKRI. Saya yang bertugas kali ini Urai Rizky Sendra, mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan acara talkshow ini adalah kerjasama JWTV Sambas bersama Radio Suara Sambas dan juga Radio Arinandatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Melalui pendekatan-pendekatan
memang nanti kita masih memerlukan kita lihat pendatangnya lebih banyak, hotel juga full, semuanya full. Alhamdulillah saya bisa menginjakan kaki di sini di masjid yang paling besar di Pemangkat, Masjid At-Taqwa, dan kita bisa Luar biasa, kita mengapresiasi usaha ini. Mudah-mudahan 2020, 2021 akan nasional. Bebas ongkir. Tokopedia Saja.